Iya. Kita keren ya. Semua keren. Karena bukan apa yang kita pakai It's not that what we wear yang bisa bikin kita keren. that makes us keren or Walaupun cool. memang bisa juga. It's possible. Tapi lebih lagi adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. But more than that, it's what God has worked in our hearts. Amen. Amen. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Okay, today we're going to learn the Word of God. Masih dengan tema yang sama yaitu Be Like Jesus atau menjadi serupa dengan Yesus. We're still in the theme of being like Jesus. Bagi Anda yang mungkin merasa apa sih tujuan hidup saya? So if you're thinking, what is the goal and purpose of my life? Kenapa saya ada di dunia ini? What am I doing on earth? Salah satu jawaban adalah untuk menjadi serupa dengan Yesus. The answer is so that we can become more and more like Jesus. Di mana hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Yesus. So day by day, we are transformed into the image of God. Oke, minggu lalu Pastor Rachel sudah sharing tentang hukum yang terutama yang Yesus ajarkan dan perintahkan kepada kita. So last week, Pastor Rachel has conveyed the most important commandment that Jesus taught. Ada yang masih ingat? Anyone, you still remember? Love. Apa? Oke. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. So you are to love God with all of our hearts, our souls, our mind, and our strength. Dan hukum yang sama pentingnya yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. And also to love our neighbors as we love ourselves. Jadi dengan demikian, kalau kita mau mengasihi sesama kita, kita akan mampu mengasihi sesama kita dengan cara yang Tuhan maksudkan, yaitu jika kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan. So in other words, if we put God first, we love God most, then everything else we will be able to love our neighbors in the way God has intended. Ya, karena sebagai manusia kita menyadari bahwa kita punya keterbatasan. So as human beings, we realize that we have many limitations. Dan sekarang pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? So the question becomes, how do we love God? Apakah setiap hari love you Lord gitu ya? Do you say, I love you, Lord, every day? Lebay gitu ya. Apakah seperti itu? Is it like that? Tentunya enggak ya. Nah, jadi kita akan lihat, saya mau kasih gambaran sekilas tentang apa yang Yesus sampaikan yang berulang kali dia katakan tentang mengasihi Tuhan. So today we will dive into the meaning of loving God. Nah, kita akan lihat di Yohanes 14. We'll look first in Di dalam John. perikop itu ada banyak hal yang Tuhan katakan tentang mengasihi Tuhan itu adalah sebagai ini. So John 14, there are many verses that says, this is the way that you should love God. Ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. In verse 15, it says, if you really love me, you will keep and obey my commandments. Mengasihi berarti harus obey. So if you love, you will obey. Nah, kemudian ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. So in verse 21, the person who has my commandments and keeps them is the one who really loves me. Di ayat 23 dikatakan lagi, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. In verse 23, it says, if anyone really loves me, he will keep my word or my teachings. Tetapi di ayat 31 dikatakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. And again in 31, it says that the world may know without any doubt that I love the Father and I do exactly as the Father has commanded me and act in full agreement with him. Jadi mengasihi Tuhan berarti menuruti segala. So loving God means obeying and carrying out all of God's commands. Melakukan segala perintah Tuhan, bukan sebagian. All of his commandments, not what that you feel like. Bukan yang sebagian sekedar yang pokoknya berhubungan dengan berkat, wah kayaknya saya mau menaati Tuhan gitu ya. If it talks about blessing, oh, I want to follow God in this command. Ya enggak cuma seperti itu. Not only the blessings, Nah, but ini melibatkan semua aspek kehidupan so this involves all aspects of life, dan tidak berlandaskan perasaan. not based on your feelings. Kayaknya saya mau taati deh yang ini. Maybe Gak bisa pilih-pilih. Maybe I feel like I want to obey this. Namun melainkan dengan kesadaran penuh untuk memilih melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. But rather we live life in a way that is fully conscious to always choose to carry out God's commands. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan? So how do we love God? Obey. Obey, mematuhi perintahnya, segala perintahnya. We carry out and we obey every one of his commands. Bukan yang enak didengar saja. Not only those that we like. Ketika kalimat ampunilah musuhmu, waduh, If God says, forgive the one who has offended you, nggak enak kan? it doesn't, not nice. Nggak mudah. It's not easy.
tapi Tuhan bilang ampuni musuhmu. But God says, forgive your enemies. Nah, itu yang dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita melakukan segala perintahnya. So if we love God, we will choose to obey out all His commandments. Oke, sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi tentang apa sih yang Tuhan maksudkan dengan mengasihi Tuhan. So what does it mean to love God further? Saya akan membacakan di dalam 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 14. 2 Samuel chapter 6 verses 1 to 14. Ya, mungkin Ibu Hasana terlebih dahulu membacakan dalam bahasa Inggris. Nggak ada ya? Okay. Again, David gathered together all the chosen men of Israel, 30,000. And David arose and went with all those who were with him to Baale, Judah, Kiriath Jearim, to bring up from there to Jerusalem the ark of God, which is called by the name of the Lord of hosts, who sits enthroned on the cherubim. Sampai ayat 14. Ayat 3-nya boleh? And they carried the ark of God on a new cart and brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill. And Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, were driving the new cart with the ark of God, and Ahio went before the ark. And David and all the house of Israel were celebrating before the Lord with songs and lyres and harps and tambourines and castanets and cymbals. And when they came to the threshing floor of Nacon, Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. And the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God struck him down there because of his error, and he died there beside the ark of God. And David was angry because the Lord had broken out against Uzzah, and that place is called Perez Uzzah to this day. And David was afraid of the Lord that day, and he said, "How can the ark of the Lord come to me?" So David was not willing to take the ark of the Lord into the city of David, but David took it aside to the house of Obed-Edom the Gittite. And the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom and the Gittite 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. And it was told King David, "The Lord has blessed the household of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark of God." So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. Oke, saya sekilas bacakan dalam bahasa Indonesia. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Can you imagine? 30,000. Ya, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan ke Baale Yehuda dengan seluruh rakyat menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Oke, garis bawahi, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uzzah dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uzzah berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan menari-nari. Padahal di dalam versi Inggrisnya, dalam beberapa versi Inggris dikatakan cuma celebration, merayakan. Ya. Oke, nah kemudian selanjutnya di ayat 6, ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nakon, maka Uzzah mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzzah. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzzah demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Perez Uzzah sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya setelah tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dan dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkut-pengangkut tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lena. Seberapa besar kita pernah dengar cerita ini? All of us, have you read the story before? Ada? Anyone?
Pernah ya? Beberapa mungkin pernah. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan, dikatakan tabut perjanjian. So it's the Ark of the Covenant. Apa artinya tabut perjanjian? What is the meaning of the Ark of the Covenant? Ada yang tahu? What does it represent? Wonderful, thank you. Tabut perjanjian bicara tentang hadirat Allah atau di mana Allah bertahta hadir di sana. So the Ark of the Covenant was the presence of God and the glory of God. Yang seharusnya tabut Allah ada di mana? And the Ark should have been where? Harus ada bersama dengan siapa? It should have been with Bangsa Israel. the Israelites, yeah. Tapi yang terjadi adalah tabut perjanjian di dalam 1 Samuel 4, tabut perjanjian direbut atau dirampas oleh bangsa Filistin. Yeah, so what happened was the Ark of the Covenant was captured by the Philistines when they defeated the Israelites. Dan setelah berbagai macam peristiwa, And through many events that happened, dan bangsa Filistin mengalami satu musibah karena mereka menyimpan atau merampas bait Allah dan terjadi kutuk atas bangsa Filistin. so the Israelites felt like they went through so many discouraging things and events because they have lost the Ark of the Covenant. Sehingga akhirnya bangsa Filistin nggak mau menyimpan tabut perjanjian tersebut. The Philistines went through so many disastrous events because the Ark of the Covenant was there. It shouldn't have been with the Philistines. Nah, ketika terjadi musibah itu, So when the Philistines encountered this disastrous event, bangsa Filistin nanya ke orang pintar atau paranormal, the Philistines asked the wise men, bagaimana cara untuk bisa mengembalikan tabut perjanjian ini kembali ke bangsa Israel? how can we return this Ark of the Covenant to the Israelites? Dan paranormal itu bilang, taruh tabut perjanjian itu di kereta dan suruh tabut perjanjian itu jalan sendiri. And the wise men said, you put the Ark of the Covenant on the chariot and then let it walk on its own. Sehingga akhirnya singkat cerita, So long story short, tabut perjanjian itu ada di rumahnya Abinadab. so the Ark of the Covenant landed in the house of Abinadab. Nah, apa yang terjadi ketika bangsa Israel tidak punya tabut perjanjian atau hadirat Allah yang melambangkan hadirat Allah tersebut? So what happens when the Ark of the Covenant was no longer with the Israelites? Can you imagine? Bisa bayangkan kalau Anda punya sesuatu yang berharga dan sekarang hilang, apa yang akan terjadi dengan diri Anda? So you mentioned something that is very valuable to you and you have lost it. How would you feel? Less confident, is that right? You would have lost your confidence. Hilang percaya diri, kemudian apa? Takut, You feel fearful, khawatir, worried, cemas, and you're anxious. dan lain sebagainya, betul? And Nah, ini yang terjadi dengan bangsa Israel pada saat itu. so this is what happened with the Israelites at that time. Nah, setelah Daud menjadi raja So when David became king atas seluruh bangsa Israel, over all of Israel, dia sudah mengalahkan bangsa Filistin, he defeated the Terus Philistines kemudian merebut kota Yerusalem. and captured Jerusalem. Nah, dia akhirnya mau membangun legitimasinya sebagai raja yang dijanjikan dan disertai Allah. So he wanted to establish his legitimacy as the king promised and appointed by God. Dengan cara dia ambil tabut perjanjian dan mau dibawa masuk kembali ke Yerusalem. So he was planning to bring the Ark of God's covenant back to the Israelites in Jerusalem. Dengan demikian dia bisa membangkitkan rasa percaya diri bangsa Israel. So he wanted to raise the confidence of the Israelites Dengan demikian dia bisa menghilangkan rasa cemas dan takut dari bangsa Israel. in order that the Israelites may feel confident and they will not be so worried and so fearful. Nah, namun ada hal yang terjadi ketika dia mencoba melakukan itu. But something happened. Dia mengumpulkan 30.000 orang. He gathered 30,000 chosen Di people. dalam CSB translation dikatakan fit young men. Fit young men, 30,000 fit young men. Orang muda yang ya gagah, kuat, sehat. So dipilih strong, healthy, fit people. untuk datang dan bukan untuk berperang, tapi untuk merayakan kemenangan dan sukacita. Not to come to war, but to celebrate and this victory and joy. Ya, karena mereka mau membawa tabut perjanjian tersebut dari rumah imam kepada ke kota Yerusalem. So it was joy because they wanted to bring back the Ark of the Covenant from Abinadab to Jerusalem. Apakah itu hal yang salah atau itu hal yang baik? It was a good thing. It was a right thing. Ya, namun dikatakan bahwa Daud beribadah kepada Tuhan atau apa yang dia lakukan itu sepertinya satu hal yang baik, yang otentik, yang bagus. So David worshipped and executed God's will in a way that seemed authentic and good. Tapi dikatakan apa?
tidak menyenangkan Tuhan. However, it did not please God. Segala sesuatu yang kita lakukan baik, bagus, sepertinya untuk Tuhan, nggak selalu menyenangkan Tuhan. So everything that we seem to be doing for God is not always pleasing to God. Nah, apa yang Daud lakukan? So what did David Apa do? yang membuatnya menjadi Tuhan nggak berkenan kepada dia? So what happened that made God angry? Nah, jadi tabut perjanjian tersebut diangkat dengan cara yang melanggar perintah Tuhan. So the ark of God was transported in a way that went against God's command. Dari ayat yang kita baca dikatakan mereka menaikkan tabut kemana? Ke kereta. They carried the ark of God into a new chariot. Padahal di dalam kitab Keluaran atau di dalam waktu bangsa Israel, Tuhan menetapkan hukum atas bangsa Israel. Tabut perjanjian harus digotong, ditopang, bukan diangkat, dimasukkan ke dalam kereta. Okay, so in Exodus, it's already outlined the way that you should carry or the way that you should transport the ark of God was on the shoulders of the priests, Bukan di kereta. not on a chariot. Jadi sini Daud udah melakukan hal yang gak sesuai dengan perintah Tuhan. So that was already against God's laws. Lalu yang kedua adalah bahwa bait Allah itu atau tabut perjanjian itu tidak boleh tersentuh. And the ark of God should not have been touched by anyone. Bagi kita yang sudah tahu kisah ini pasti merasa, wow, nyentuh doang mati. Maybe we feel, oh, it's such a big thing. Why? It's only a touch. Why did God kill him? Tapi pada zaman itu, But at that time, Tuhan sedang menyatakan otoritasnya sebagai Allah pencipta langit dan bumi di hadapan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. God was establishing his power and his authority over the Israelites. Jadi kemuliaannya, The glory of God, kesuciannya his holiness sedang dipertahankan. is being established. Jadi orang yang menyentuh makanya harus mati. Anyone who touches the ark of God must die. Karena terjadi bahwa Uza menyentuh dan dia mati. So Uzzah touched the ark of God and he died. Padahal sebenarnya Uza ini adalah imam. So Uzzah was also a priest. Kira-kira kalau dia sebagai imam, dia tahu nggak bahwa tabut perjanjian itu bukannya harus naik kereta tapi harus dipanggul. As a priest, he should have known that he was supposed to carry the ark of God, not put it on a chariot. Dan dia tahu bahwa tabut perjanjian tidak boleh disentuh. And he would have known that he wasn't to be touching the ark of God. Jadi apa yang terjadi dengan Uza adalah karena keteledorannya. So it was because of his own negligence he died. Namun kemudian apa yang terjadi? Daud marah. And David became angry and Dia fearful. protes sama Tuhan. And he protested against God. Siapa besar dari kita yang pernah marah dan protes sama Tuhan? Kok bisa begini sih Tuhan? Any of you here who felt the same way, maybe you are angry and Yeah. protesting at God? Kalau nggak angkat tangan, angkat kaki gitu ya. Raise. Enggak, jangan pergi maksudnya. Oke, nah Daud marah sama Tuhan. So God was angry at God. Terus bilang gini, udah deh Tuhan nggak mau deh. Saya nggak mau lakukan perintah Tuhan, saya nggak mau lanjutkan perjalanan untuk membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Saya bawa ke tempat lain aja. So he changed his mind. He was so afraid and angry at God that he said, "I'll just leave it here. I'll just park the thing here." Namun selama 3 bulan tabut perjanjian itu ada di rumah Obed Edom, apa yang terjadi? So in the 3 months that the Ark of the Covenant was at Obed Edom's house, Apa yang terjadi? what happened? Blessing, berkat Tuhan terjadi atas rumah Obed Edom dan seisi rumahnya. So the Lord blessed Obed Edom and his household. Kok bisa? Why? Karena padahal Obed Edom itu orang Filistin. Obed Edom was not Israelite, he was a Philistine. Tapi Tuhan berkati. But God still Kok blessed bisa? him. Why? Padahal itu tabut perjanjian adalah kebanggaan bangsa Israel. When the Ark of the Covenant belongs to the Israelites. Tapi mendatangkan celaka pada waktu itu kepada bangsa Israel, namun itu mendatangkan berkat bagi Obed Edom. It brought about Uzzah's death, but it also brought about blessing for Obed Edom. Nah ini menunjukkan bahwa Tuhan tuh kasih, Tuhan tuh sabar dan dia mengampuni bangsa Israel. Makanya dia berkati itu Obed Edom. Menceritakan bahwa tetap ada harapan untuk bangsa Israel bisa memperoleh hadirat Tuhan. So it was God's way of showing his love, his patience and forgiveness for the Israelites. Even though they have done wrong the first time, but at Obed Edom's place, God blessed him. Nah kemudian apa yang selanjutnya yang terjadi? So what happened next? Setelah Daud melihat Tuhan menunjukkan kasih dan kesabaran dan pengampunannya, maka Daud dikatakan segera merancangkan atau merencanakan pengangkutan tabut perjanjian itu kembali. So when David heard that Obed Edom was blessed, it meant that God still had love and patience and forgiveness for the Israelites. He immediately decided to Namun kali ini transport. dengan cara yang benar. But now, this time doing it the right way. Ini yang luar biasa dari Daud.
So this is what is precious about David. Ketika dia melangkah dan itu salah, When he did something wrong, dia cepat berbalik. he's fast, he's quick to Dia repent. cepat untuk datang sama Tuhan lagi. He's quick to repent before God. Nah, sekarang apa yang selanjutnya yang terjadi waktu Daud dengan cara yang benar, maka dia datang beribadah sesuai dengan perintahnya Tuhan. So he was doing this a second time round, and it is going to be in the right way. He worshipped in the right way in accordance with God's commands. Kita lihat di ayat 13 dikatakan bahwa dia taat pada instruksi Tuhan dengan tabut itu diangkat oleh para imam. Bukan lagi di kereta tapi diangkat oleh para imam. So now he was obedient to God's instructions. The ark was carried on the shoulders of the priests. Nah, kemudian dilaksanakan dengan rendah hati. Daud berbaju efod dari kain lenan. And it was carried out humbly. David clothed himself in a linen ephod. Oke, Anda bisa bayangkan sekarang? Waktu pertama kali Daud membawa tabut perjanjian, So the first time that David wanted to bring the ark of the dia dengan covenant, baju kebesaran raja. he was in his kingly clothes. I'm a hero. I'm a hero. Saya adalah seorang pahlawan, saya memenangkan pertandingan, saya mengalahkan Filistin, dan saya membawa tabut perjanjian. I'm the hero. I'm the strong person. I've defeated the Philistines, and I will bring the ark of the covenant back. Apa yang terjadi? What happened? Malapetaka. A disaster. Tapi yang kedua, But the second waktu dia time datang, round, dia datang sebagai apa? Dia menggunakan efod dan dari kain lenan. It's mean humble himself. I'm not the hero, he's the hero. so when he clothed himself in a linen ephod, it means that God is the hero. I am submitting myself before him. I humble myself before God. Bahwa kemenangan yang saya terima bukan karena saya hebat, tapi karena dia The- yang berperang bersama saya. The victory that I have is because of him. He is with me. He has given me victory. Dia pahlawannya. He is the hero. Nah, sekarang apa sih yang sebenarnya firman Tuhan sedang sampaikan di dalam perikop ini? So what is the point of this message? Kita tidak bisa mematuhi sebagian perintah Tuhan dan mengabaikan sebagian lainnya. So we cannot pick and choose God's commands. Kita nggak bisa berpikir bahwa ibadah, pelayanan, pekerjaan yang kita lakukan itu bisa melunakkan hati Tuhan. So we must not think that our worship and service and what we do for God can tame God. Kita nggak bisa barter sama Tuhan. We cannot barter with God. Tuhan, saya udah lakukan pekerjaan Tuhan. God, I've done this for you. Saya lakukan ini untuk Tuhan. I've done this for Supaya you nama Tuhan dipermuliakan. so that your name will be glorified. Tapi dengan cara kita. But in my own way, Kita nggak bisa melunakkan Tuhan. we cannot tame Oh God. iya, oke Lili, oke. Saya kasih deh segini, harusnya harus dapat 100. Tapi karena kamu lakukan dengan kekuatan kamu, saya kasih deh 50. Nggak bisa kayak gitu. Kamu nggak bisa menjinakkan Tuhan. You cannot try to tame God or twist his arm. Kita nggak bisa menggunakan Tuhan menjadi alat yang kita dapat gunakan untuk agenda kita. So we cannot use God for our tool, for our own personal agenda. Saya pernah waktu di dalam pelayanan saya waktu di Bandung, ada seorang majelis yang mengatakan, tahu nggak gereja ini bisa berdiri karena siapa? Wah, saya waktu dengar, wah luar biasa. Karena masih muda tuh nggak ngerti kan, oh luar biasa ya gereja bisa seperti ini tuh karena dia gitu. So Pastor Manuel was in a church where one of the elders said, "This church exists because of me." Can you And Pastor imagine? Manuel was like, Yeah. "Wow!" When I was in Bandung ya. When he was in Bandung. So jadi apa yang kita bisa lihat di sini bahwa kita nggak bisa menjinakkan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. So we cannot try to twist God's arm with what we do. Kita nggak bisa sogok Tuhan. Tuhan, nanti kalau misalnya Tuhan kasih saya berkat dengan hal tertentu, saya akan lakukan ini sama Tuhan. Nggak bisa. Or we try to bribe God. God, if I do this, you give me this, okay? Nah, sebagaimana kita lihat bahwa Daud dan para imam sebenarnya tahu bagaimana seharusnya memperlakukan tabut perjanjian. David and the priests knew how to treat the Ark of the Covenant. Tapi ini yang sedihnya. But the first time round, this is the sad Kita thing. bisa lihat di dalam 1 Tawarik 15 ayat 13. In 1 Chronicles 15:13. Dikatakan mereka itu tidak meminta petunjuk seperti sebagaimana seharusnya. They did not ask God for guidance as they should have. Can you imagine? Daud tahu apa yang benar ya, tapi dia nggak mau minta petunjuk. Dia nggak mau, dia enggan meminta petunjuk sebagaimana seharusnya. Dan dia lakukan berdasarkan apa yang dia anggap benar. David knew what to do, but he was reluctant to ask for guidance. Nah sekarang taat sebagian itu adalah sama dengan tidak taat. So partial obedience means full disobedience. Do you agree? Do you agree?
Nah sekarang pertanyaan adalah kenapa kadang kita sulit untuk taat pada perintah Tuhan? Why is it sometimes so tough to obey God's commands? Kenapa kadang-kadang, aduh sulit banget nih. Oh, it's so difficult. Karena bangga. Because you're prideful. You're self-centered. Terpusat pada diri sendiri. Apalagi yang kira-kira membuat kita susah untuk taat? Ego. Kita hidup di dalam dunia yang berbahaya. Are you agree with that? Do you agree that living in this world is a dangerous world? Setuju? Do you agree? Ataukah Anda keluar dan semuanya wah indah, baik-baik saja? Everything is rosy for you? Enggak ya, lewat dikit bisa boom, bahaya. Banyak orang asing bilang katanya di Bali ini waktu mengendarai kendaraan tuh kayak di apa namanya, kayak lagi di playground. Ya, wah asik seru enggak. Jadi peraturan itu rekomendasi, bukan hukum, bukan benar-benar aturan gitu ya. So many tourists, when they come here and they look at the traffic conditions and they feel like it's a playground, traffic laws are just recommendations or suggestions. You're not meant to follow them. Selebihnya feeling, waduh, kayaknya maju nih. Oke, maju deh dapat nih. Ya, tapi enggak seperti itu. But it's not like that. Dunia itu berbahaya dan tidak dapat diprediksi. So living in a dangerous and unpredictable world. Tidak ada yang pasti. So nothing is certain. Nah, itu menuntut manusia untuk cepat merespon segala satu. Setuju? So it requires human beings to quickly respond to everything that they face. Namun di balik itu juga kita dipermudah untuk mendapatkan segala sesuatu. And through technology or whatever, it's easy for us to quickly get something. Sehingga membuat kita berada di bawah ilusi bahwa Tuhan itu bisa kita kendalikan dan bisa dipaksakan untuk mengikuti kehendak kita. That's putting us under the illusion that we can control God and we can force Him to follow our will. Kita tidak lagi meminta dan melihat petunjuk Tuhan. We no longer ask for and look to God for guidance. Kalau ada masalah, tanya siapa? If we have problems, we ask Google. Mbah Google, kalau Indonesia bilang Mbah Google gitu Miss ya. Google, Madam Google, Mrs. Google. Baik, nah sekarang apa yang kita bisa pelajari dari ini semua? So what can we learn from all these? Karena ada kalanya di dunia ini kita diajarkan I'm a God, little God. So in this world, maybe we're taught as I'm a God. Kita bisa dipush atau didorong sampai ke dalam melampaui batas yang seharusnya. So I can push myself to exceed my limitations and boundaries. Dunia mengajarkan kita self-confident. The world teaches us self-confidence. Kita bisa menjadi apapun yang kita mau, kapanpun dan dimanapun. We can be whatever we want to be, whenever and wherever. Ada yang pernah dengar itu? Familiar dengan itu? Are you familiar with that? Dan kita bisa just be yourself. Just be yourself. How come? Kita diciptakan. We've been Kalau namanya created. diciptakan berarti harus sesuai dengan apa yang penciptanya maksudkan. As we have been created, then we should be able to listen to what the Creator has meant. Apa bagian kita adalah menanyakan sama Tuhan, apa yang kau mau dengan hidupku? We should ask God, as He has created us, what do you want to do with my life? Bukan memaksakan untuk dia mengikuti apa yang kita mau. We are not to force God to follow our wishes and our wants. Saya menyadari bahwa di dalam saat-saat ini kita selalu diputar balikan, selalu dipusingkan dengan berbagai macam hal yang membolak-balikan kebenaran. So many times in this world, truth is no longer truth, and then we become confused. Nah sekarang apa yang sebenarnya kesalahan daripada Daud kalau kita lihat dari apa yang kita sudah lihat? So what do you think was wrong with David at this time? Apakah ada dosa yang Tuhan nyatakan kepada Daud yang menyatakan kepada dia bahwa dia itu bersalah di hadapan Allah? So is there a sin that we need to expose in David? Dia sombong. David is proud. He's prideful. Dia merasa bahwa apa yang dia udah lakukan sebelumnya taat sama Tuhan, dikatakan bahwa pemazmur katakan bahwa dia berkenan di hatinya Allah. He thinks that his achievements made him pleasing to God. Sehingga akhirnya dia mengabaikan untuk bertanya sama Tuhan lagi. So such as that he ignored looking for God's opinions. Dia menganggap bahwa dia bisa mengendalikan Tuhan. Karena saya orang yang berkenan sama Tuhan, dia mencoba untuk mengendalikan Tuhan. So he believes that he pleases God so much that he can control God. Nah, terus apa lagi yang kita bisa lihat terjadi dalam perikop ini? What else? Ketakutan, Fear,
kekhawatiran and worry yang memotivasi kita sehingga kita menggunakan cara kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang sepertinya untuk Tuhan, padahal itu adalah kita yang pegang kendali, bukan Tuhan yang pegang kendali. So fear and worry motivate us so that we use our own way to do something that outwardly seems to be for God, even though we have wrested control from God. He no longer is the one in control. Sebagai raja yang baru, As a new king, dia pengen memastikan bangsa Israel tahu bahwa dia benar raja yang dipilih oleh Allah. he wanted to prove himself as a right and lawful king. Dengan cara membuktikan bahwa tabut perjanjian Allah itu bisa masuk ke dalam ke kota Yerusalem. And he wanted to do that by carrying the Ark of the Covenant back Tapi to dengan Israel, caranya sendiri. but in his own way. Dan itu adalah kesalahan fatal. And that is a fatal mistake. Nah sekarang kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita. And we try to apply this to our lives. Itu perjanjian lama, So that's the di OT. dalam perjanjian baru, siapakah bait Allah itu sendiri? What about the New Testament? Who is the house of God? Who is the temple of God? Rombaklah bait Allah ini, maka dalam 3 hari akan aku bangun kembali. Jesus says, you destroy this temple, in 3 days I will raise it up again. Siapakah bait Allah itu? Who is the temple of God? Siapakah tabut perjanjian itu? Who is the Ark of the Covenant? Dalam perjanjian baru, In the New Testament, Yesus Kristus. it's He Jesus. is the ark. Bahwa dia adalah tabut perjanjian itu di dalam perjanjian baru. Jesus is the temple of God. He is the true presence of God. Dia melambangkan hadirat Allah. And he represented the Nah, presence ada of hal yang God. menarik. Waktu Yesus, karena Yesus adalah Allah itu sendiri melambangkan hadirat Allah. Waktu orang jamah dia, apa yang terjadi? Mati atau dia mengalami pemulihan? What happened when when people touched Jesus? Orang berdosa ketika menyentuh dia dikatakan dosanya diampuni. If you're sinful, and it says that when they touch Jesus, their sins have been forgiven. Orang yang sakit ketika menyentuh Yesus, penyakitnya disembuhkan. And when they are sick, when they touch Jesus, they are healed. Orang yang mengalami kesengsaraan ketika menyentuh Yesus, dia mengalami pemulihan. And when they are suffering or in deep pain, but when they touch Jesus, then they receive relief. Jadi apa yang kita baru pelajari tadi itu menggambarkan bahwa Yesus di dalam perjanjian baru adalah hadirat Allah itu sendiri. Namun ketika orang menyentuh, kehidupan diubahkan, bukan mati. So Jesus represents the Ark of the Covenant in the New Testament, and not like Uzzah, when they touch him, they die. He died. But in Jesus, when they touch him, they live. Kenapa? Karena Yesus yang mati ganti kita. Because Jesus died in our place. Yesus yang menanggung sakit, penyakit, dan kesengsaraan kita di kayu salib. Jesus carries our sorrows, and he bears all our weaknesses. Maka dikatakan oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakitmu sembuh. By his stripes we are healed. Nah, sekarang bagaimana Yesus menggenapi dari apa yang kita sudah renungkan tentang kesalahan Daud, tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Daud. So what can we get from all these? Kekhawatiran Anda dan ketakutan Anda tidak bisa dihilangkan dengan ilusi bahwa Tuhan itu bisa kita kendalikan. So the illusion that we can control God cannot eliminate our worries Jangan and pernah fears. berpikir Anda bisa mengendalikan Tuhan. Don't think that you can control or manipulate God. Kekhawatiran dan ketakutan kita akan ketidakpastian hidup ini hanya akan mulai pudar sewaktu kita sadar bahwa sebenarnya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun itu. Our worries and fears about the uncertainty of our lives will only begin to fade when we realize that the Almighty God, who cannot be manipulated by anyone, Dan dia tinggal di dalam kita. is with us. He lives with us. Itu yang harusnya menjadi dasar untuk kita bisa untuk bisa segala kekhawatiran dan kecemasan kita hilang karena kita tahu bahwa ketika Yesus ada di dalam dunia, dia adalah hadirat Allah itu sendiri. Namun ketika dia terangkat ke surga, apa yang dia berikan kepada kita? Roh Kudus. So even when Jesus ascended, he did not leave us alone. He left us the Holy Spirit. Dia nggak tinggalin kita sendiri. He did not leave us alone as Dia berikan orphans. Roh Kudus yang tinggal. He gave us the Holy Spirit who Sekarang lives. kalau saya tanya siapa bait Allah itu saat ini? So who is the temple of God right now? Saya dan Anda yang percaya sama Tuhan Yesus, kamulah bait Allah itu. You and sendiri. I, we who believe in Jesus, we are the temple of God. Jadi kemanapun kita pergi, kita membawa hadirat Allah. So everywhere we go, we bring his presence with us. Kemanapun kita pergi, kita membawa kemurahannya Tuhan. Favor of God and man is upon us. Wherever we go, we bring about God's favor. Sekarang apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita? How can we apply this to our lives? Taat sebagian sama dengan tidak taat.
So even if you're partially obedient, it means that you're disobedient. Jadi kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus, If you want to become more like Jesus, kita harus mengasihi Dia, we must love him, yang berarti segala perintah Tuhan bukan sebagian, itu harus kita lakukan. which means that we obey all his commands Berarti Tuhan yang pegang kendali. and submitting to God's sovereignty in our lives. Lalu yang kedua adalah mengasihi Tuhan harus karena kita benar-benar memahami apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib untuk kita. We love God and we appreciate Jesus' death on the cross in order to erase and forgive our sins. Karena kita mengasihi Tuhan karena kita memahami bahwa Yesus sudah memutuskan, He make decision to love us, untuk mati di kayu salib, untuk menghapus dosa kita dan mengampuni dosa kita. We appreciate Jesus' death on the cross, his decision to die for us to forgive our sins. Dan Dia bangkit dari kematian untuk memberikan kita semua kemenangan dan kemampuan And he rose with the power of his Spirit to give us victory and the ability untuk kita bisa hidup selaras dengan firman-Nya to live in accordance to his word dan dapat melakukan segala perintahnya. and be able to do all that Jadi he's commanded. otoritas kita, identitas kita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Our authority and identity is only in the Lord Jesus Christ. Apa yang membuat kita tidak takut, apa yang membuat kita nggak cemas, karena kita tahu siapa Dia, apa yang Dia katakan tentang kita. So when we know what he says about us, then we don't have to fear, we don't have to worry. Dan yang terakhir adalah Allah beserta dengan kita. And God is with us. Kalau Anda saat ini merasa takut, If you feel fearful, saya mau katakan Tuhan beserta dengan kamu. God is with you. Sekarang masih ingat dalam Mazmur dikatakan bahwa ketika dia membawa aku di padang di lembah kekelaman, So in Psalm 23, he brings me through the valley of the shadow of death. jadi di lembah itu adalah tempat yang paling strategis buat serigala untuk memangsa. So the valley is the most strategic place where wolves can come and eat you. Tapi kenapa Tuhan bawa domba itu ke lembah kekelaman? But why did God lead them through the valley of the shadow of Kenapa death? nggak bawanya ke padang rumput yang hijau saja? Why did he not just lead you to green pastures? Karena itu melambangkan bahwa domba dia nggak bisa menggunakan kekuatannya. Because it means that as sheep, we cannot use our own strength. Dia perlu ada di dalam komunitas untuk dia tetap kuat. We need a community to continually keep us strong. Jikalau dia terpecah, maka serigala akan mudah untuk memangsa. If the sheep is separated from the group of sheep, Saya mau memastikan pada pagi hari ini bahwa Allah beserta dengan kita. that God is with us always.